I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Perkenalkan, nama saya Rika Junanjeli dengan NPM 22411161 dari kelompok manajemen 14. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penganggaran modal. Yang pertama, kita akan membahas definisi penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses perencanaan, penelitian, dan alokasi dana atau sumber daya keuangan yang perlu untuk investasi dalam proyek-proyek atau aset-aset jangka panjang yang diharapkan memberikan manfaat atau pengembalian di masa mendatang. Hal ini melibatkan identifikasi proyek atau investasi yang potensial, penilaian risiko, estimasi biaya, serta pengambilan keputusan terkait alokasi dana untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Tujuannya dari penganggaran modal adalah untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan optimal sesuai dengan prioritas dan strategi perusahaan. Kemudian kita beralih ke materi manfaat. Manfaat penganggaran modal meliputi perencanaan yang terarah. Penganggaran modal membantu perusahaan perencanaan penggunaan dana untuk investasi jangka panjang. Hal ini memungkinkan perencanaan yang lebih terarah terkait pengeluaran yang diperlukan untuk mengembangkan atau memperluas operasi. Kemudian ada prioritisasi investasi. Dengan penganggaran modal, perusahaan dapat memprioritaskan proyek atau investasi yang memberikan hasil terbaik bagi perusahaan dan berkelanjutan bisnis. Kemudian ada pengendalian pengeluaran. Penganggaran modal membantu mengendalikan pengeluaran dengan menetapkan batas atau anggaran yang diperlukan untuk setiap proyek atau investasi. Kemudian ada penilaian kinerja. Memungkinkan evaluasi kinerja proyek atau investasi terhadap anggaran yang telah ditetapkan, membantu mengidentifikasi proyek yang berhasil dan yang perlu diperbaikan atau penghentian. Kemudian ada pengelolaan risiko. Membantu perusahaan dalam mengelola risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan risiko yang terkait dengan investasi tertentu sebelum alokasi dana dilakukan. Kemudian ada peningkatan pengambilan keputusan. Memiliki anggaran modal yang jelas membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait alokasi dana untuk investasi, meminimalkan kemungkinan keputusan yang impulsif atau tidak terencana. Kemudian ada mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Dengan penganggaran modal yang tepat, perusahaan dapat memastikan adanya dana yang cukup untuk pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang dalam jangka panjang. Penganggaran modal penting karena membantu mengarahkan penggunaan dana secara efisien untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Kemudian kita beralih ke jenis-jenis. Terhadap beberapa jenis penganggaran modal yang umum digunakan dalam perencanaan keuangan perusahaan. Antara lainnya adalah penganggaran modal berbasis proyek, pengalokasian modal untuk proyek-proyek tertentu dengan tujuan mengukur keuntungan yang diharapkan, analisis risiko dan keputusan investasi yang didasarkan pada kriteria proyek individu. Kemudian ada penganggaran modal berbasis periode, penentuan alokasi modal berdasarkan periode dalam waktu tertentu, biasanya tahunan, dengan mengevaluasi kebutuhan untuk yang umum perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada penganggaran modal fleksibel, pendekatan yang memungkinkan penyesuaian alokasi modal sesuai dengan perubahan kebutuhan atau peluang investasi yang muncul. Kemudian ada penganggaran modal terpusat atau centralized. Pengambilan keputusan investasi terpusat dalam satu divisi
atau manajemen tertentu, memungkinkan pengawasan yang ketat terhadap investasi. Kemudian ada penganggaran modal terdesentralisasi. Pengambilan keputusan investasi didelegasikan ke divisi atau unit bisnis yang berbeda, memungkinkan keputusan yang lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan setiap unit bisnis. Yang terakhir ada penganggaran modal berbasis prioritas. Pendekatan di mana alokasi modal didasarkan pada proyek-proyek yang memiliki prioritas tinggi sesuai dengan strategi perusahaan atau tujuan jangka panjangnya. Jadi setiap jenis penganggaran modal memiliki kelebihan dan kelemahan tergantung pada situasi dan kebutuhan yang spesifik perusahaan. Pemilihan jenis penganggaran modal yang sesuai akan mempengaruhi efektivitas perencanaan dan pengelolaan modal perusahaan. Kemudian kita beralih ke materi fungsi. Penganggaran modal memiliki beberapa fungsi penting dalam mengelola perusahaan, yaitu salah satunya adalah perencanaan investasi jangka panjang. Kemudian ada pengalokasian sumber daya. Kemudian ada evaluasi proyek dan investasi. Kemudian ada kontrol biaya dan anggaran. Kemudian ada pemantauan kinerja. Kemudian ada pendanaan yang tepat waktu serta penilaian risiko dan pengembalian. Kemudian kita memasuki materi konsep, yaitu penganggaran modal merujuk pada proses perencanaan, alokasi dan penggunaan dana atau modal perusahaan untuk investasi dalam aset jangka panjang. Konsep ini melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada identifikasi proyek investasi. Penganggaran modal dimulai dengan mengidentifikasi proyek-proyek yang membutuhkan investasi jangka panjang seperti akuisisi aset, ekspansi bisnis, riset dan pengembangan, atau penggandaan teknologi baru. Kemudian yang kedua ada evaluasi proyek. Setelah proyek diidentifikasikan, perusahaan melakukan evaluasi penyeluruhan terhadap proyek-proyek tersebut. Ini melibatkan analisis risiko, proyeksi arus kas, estimasi keuntungan, dan kriteria lainnya untuk menilai keberhasilan proyek. Kemudian ada pengalokasian dana. Setelah proyek dinilai, perusahaan mengalokasikan dana atau modal sesuai dengan prioritas dan kebutuhan proyek serta strategi keuangan yang telah ditetapkan. Kemudian ada evaluasi kembali. Seiring waktu, perusahaan melakukan evaluasi kembali terhadap proyek-proyek yang telah dijalankan untuk menilai kinerja, efisien penggunaan dana, dan manfaat yang dihasilkan. Kemudian kita beralih ke kesimpulan. Kesimpulan dari penganggaran modal melibatkan beberapa aspek, yaitu prioritas investasi. Analisis penganggaran modal membantu dalam menetapkan prioritas investasi yang sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Kemudian ada pengembalian investasi, mengidentifikasi proyek-proyek dengan mengembalikan investasi terbaik menjadi bagian penting dalam proses penganggaran modal untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Kemudian ada risiko pengembalian, evaluasi risiko dari setiap proyek investasi dan potensi pengembalian diperlukan untuk menilai kecocokan investasi terhadap tujuan dan toleransi risiko perusahaan. Kemudian ada ketersediaan sumber daya. Penganggaran modal membantu mengalokasikan sumber daya finansial dan non-finansial dengan bijak, mempertimbangkan ketersediaan dana, waktu, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk proyek-proyek tersebut. Kemudian ada pertimbangan jangka panjang. Dalam penganggaran modal, perusahaan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari investasi terhadap pertumbuhan, daya saing, dan posisi keuangan mereka. Yang terakhir ada pengambilan keputusan. Analisis penganggaran modal membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi terkait alokasi sumber daya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Wait a minute while I make your mind.
떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan